Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertanjati ya buat teman-teman semuanya. Jadi bagaimana kabarnya dan bagaimana perkembangannya gitu ya. Yang penting itu kita terus ada perkembangannya gitu ya. Meskipun itu sedikit tapi itu sangat-sangat nanti akan bisa membawa kita untuk menuju ke kesembuhan gitu ya. Meskipun memang untuk kesembuh totalnya itu lambat ya, karena setiap orang itu beda-beda, reaksi tubuh setiap orang itu beda-beda ya, jadi nggak bisa disamakan gitu ya. Oke, jadi saya ingin cerita sedikit ya tentang asam lambung Kertanjati yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan. Tapi sebelum saya cerita, kalian lebih baik untuk subscribe dulu, untuk dukung channel ini ya, untuk bergabung channel ini dengan cara subscribe di bawah ini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi silahkan klik subscribe. Gitu ya, terima kasih bagi yang sudah subscribe dari 0 sampai sekarang ya, karena tanpa kalian itu channel ini tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi saya ingin bahas sedikit ya tentang masalah perut ya, masalah perut. Nah ini bagaimana mas masalah perut dulu mas ya. Dulu saya masalah perut full ya, di bagian ulu hati, terutama ulu hati, perut itu di bawah ulu hati ya. Perut itu di bawah ulu hati dan identiknya itu saya di bagian kiri ya, sakitnya di bagian kiri. Apa saja mas yang dirasakan? Yang saya rasakan itu panas ya, begah, terus kaku, nyeri ya, terus kadang sendut gitu ya, terus seperti apa ya, tidak bisa merasakan kenyang atau lapar itu ya. Terus pokoknya perut itu nggak enak lah rasanya banyak yang saya rasakan, dan itu yang di perut, belum di ulu hati. Di ulu hati itu identik, sama tapi beda tempat ya. Kadang di ulu hati panas, kadang di perut panas ya. Pokoknya kalau masalah panas, begah, kaku, kembung itu saya terus ya. Waktu dulu itu saya terus ya, waktu saya masih parah-parahnya itu termasuk sensasi terberat saya ya. Di perut itu wah rasanya nggak karuan, mau nggak bisa ngerasain lapar, nggak bisa ngerasain kenyang, nggak bisa ngerasain enak ya. Pokoknya rasanya kembung, kaku, begah ya, rasanya nggak karu-karuan ya. Pokoknya kalian yang sedang merasakan atau yang pernah merasakan pasti tahu ya bagaimana rasanya. Saya dulu di bagian perut itu 24 jam ya, ya bisa dikatakan setiap hari lah ya, setiap hari merasakan. Dan sering ya, satu hari itu kebanyakan saya merasakan sakit. Saya tidak merasakan sakit itu paling ya sebentar nanti muncul lagi, sebentar nanti muncul lagi gitu terus ya. Pokoknya ya saya bisa katakan itu 24 jam gitu saja ya. Soalnya saya tidak pernah merasakan enak ya sama sekali si perut ini ya. Dan itu berapa lama mas? Saya merasakan itu lama ya, lama. Pokoknya lama, berbulan-bulan, bahkan 1 tahun mungkin lebih ya, 1 tahun mungkin lebih ya. Yang saya rasakan itu 1 tahun itu lebih ya, karena ini asli ya, ini asli yang saya alami, yang saya rasakan. Jadi mungkin ada yang tidak percaya ya silahkan. Lu perut kok sakit 24 jam? Bener ya, saya sampai nggak kuat, saya sampai gimana ya, saya lama-lama tambah sakit, tambah sering, terus 24 jam itu saya sampai bingung ya, ini perut kenapa. Udah saya periksa ke dokter, udah beberapa kali, pokoknya saya sampai capek ya. Udah sampai ke dokter spesialis penyakit dalam itu juga nggak mempan. Bukan mungkin nggak mempan, karena mungkin perut saya masih sensitif dengan obat ini ya, mungkin ya, bisa jadi. Karena saya kasih obat itu malah tambah nggak enak ya si perut ya, malah sensasinya itu malah bertambah ya, menurut saya begitu. Karena karena lambung saya itu lagi sensitifnya, tidak bisa menerima obat kimia, menurut saya begitu ya.
Dan untuk masalah perut, begah, perih, kembung panas, kaku, ya pokoknya itulah ya, komplit saya. Terus dan ulu hati juga, itu cara mengatasinya saya cuma gini ya. Yang pertama sabar, ikhlas, udah lakuin saja dulu ya. Masalah kalian mengeluh ya, ya mengeluh lah ya. Sesekali mengeluh karena manusia pasti kan ada yang namanya mengeluh ya. Gak mungkin kita gak mengeluh sama sekali, itu gak mungkin ya, karena sakitnya luar biasa ya. Asam lambung Gertam Ceti, kalau sakitnya cuma ringan ya, penyakit biasa ya, ya gak gimana gimana, gak kaget ya. Karena sakit ini itu sakit yang menurut saya itu aneh ya. Sewaktu saya awal kena itu, menurut saya itu aneh ya. Udah gak sembuh-sembuh, rasanya gak karuan ya. Ya itulah ya namanya asam lambung Gertam Ceti ya, yang pernah saya rasakan gitu ya. Jadi semua itu sabar, ikhlas, lakuin dulu. Terus 3 pola hidup sehat ya. 3 pola hidup sehat ini harus kalian lakuin, harus kalian pelajarin ya. Gak bisa kalian tidak melakukan 3 pola hidup sehat ini. 3 pola hidup sehat itu apa sih mas? Pola makan, pola pikir, pola hidup ya, dan jaga pantangan-pantangannya itu ya. Itu penting banget ya. Terus minumnya air putih hangat terus ya. Ini juga penting, yang biasa kalian sepelekan ya, karena air putih hangat itu penting untuk melancarkan peredaran darah ya, melancarkan peredaran darah, mengeluarkan keringat ya. Nanti kalau keringat kita itu keluar terus kan, racunnya itu bisa keluar gitu ya. Dan untuk makanan, nah ini makanan yang mungkin kalian juga ndablek atau gimana ya. Jadi masalah makanan biasanya kalian melanggar ya, pengen dikit nyoba, terus akhirnya perutnya panas, begah. Nah itu sudah biasa ya, sudah biasa. Saya dulu juga begitu, sekarang pun saya masih begitu ya. Ya saya sekarang memang masih hati-hati lah ya. Ya masalah makanan saya memang harus hati-hati, karena saya belum full 100% ya. Ya gitu ya. Kalau sudah 100% full itu tidak merasakan apapun. Nah itu ya, coba kalian dengarkan. Yang sudah 100% sembuh total, yang dinamakan 100% sembuh total, itu tidak merasakan apapun, udah normal dulu, udah normal seperti dulu, seperti sedia kala, tidak merasakan apapun, udah energinya sudah fit, perutnya udah enggak rewel ya, pokoknya tidak ada sensasi yang aneh-aneh, tidak ada ya. Kondisi tubuh itu sudah 100% ya, pulih. Nah itu yang namanya 100% sembuh total gitu ya. Kalau seperti saya sih belum ya, belum 100% sembuh total. Memang saya sudah bisa aktivitas, sudah bisa melakukan ini, melakukan itu ya, tapi saya memang belum mengakui kalau saya itu belum 100% sembuh total. Nah tadi untuk masalah perut ya, kalau kalian mungkin saking tidak kuatnya sakit ya, kalian bisa kompres ya, terus kasih fresh care, itu nggak apa-apa. Kalau saya dulu saya kasih fresh care, kadang kalau kompres sih saya jarang ya, paling saya oles fresh care, terus saya kerok pelan-pelan gitu ya. Saya kerok pelan-pelan, muter gitu ya, saya ambil sambil saya pijit-pijit sedikit-dikit ya. Loh, apa boleh mas perut kok dipijit? Nggak apa-apa ya, yang penting jangan sampai ekstra ya. Ya coba saya pijit-pijit gini aja, mak saya lus-lus gitu ya mijitnya, nggak sampai menet-menet gitu ya, nggak sampai saya tekan gitu, enggak. Jadi ya buat relaksasi saja lah ya. Kalau perut kita itu lagi banyak sensasi, terus kita itu tidak bisa menahan, atau bahkan gimana ya, gak kuat untuk menahannya, nah itu ya. Saya biasa lakukan itu, dan ya memang lama, memang butuh kesabaran untuk ngelakuinnya ya, karena penyakit ini itu lama ya, tidak sama seperti penyakit-penyakit yang biasa terjadi gitu ya.
Jadi penyakit ini tuh memang banyak yang ngalamin asam lambung itu banyak ya, tapi beda ya, beda. Ini namanya asam lambung GERD anxiety, ada anxiety-nya ya. GERD ada anxiety-nya, kronis ya. Kronis itu artinya lama ya. Bahkan melebihi 1 tahun bahkan ya. Kalau yang asam lambung biasa ya kumat sembuh itu terus ya. Gitu terus. Dan itu kambuhnya kadang pas makannya terlalu ekstrim gitu ya, itu yang biasa. Kalau seperti kita mau pantang, mau pantang, mau udah puantang semuanya itu masih sakit ya. Percaya gak? Percaya, soalnya saya ngelakuin. Coba kalian yang sudah mantang ya tapi masih sakit, coba kalian komen di bawah ya. Sebenarnya kalian itu butuh kesabaran saja ya, kesabaran. Saya juga dulu gitu, saya nggak sabar ya, saya selalu memikirkan wah saya pengen sembuh, saya pengen sembuh, saya pengen sembuh, saya pengen sembuh. Akhirnya kemerungsung ya, kemerungsung, keburu-buru. Nggak usah gitu, santai saja, santai, udah lepaskan semuanya gitu ya. Lakuin semua 3 pola hidup sehat ya, pokoknya yang terbaik untuk si badan kita yang lagi terkena asam lambung GERD anxiety. Kita butuh perawatan yang bisa merawat kita sendiri gitu ya. Dengan kalian mencari informasi di Google atau di YouTube bagaimana itu asam lambung GERD anxiety, dan kalian bisa belajar otodidak juga ya untuk oh badan ini saya kasih makan ini cocok ya gitu ya. Jadi masalah kecocokan makanan itu juga tergantung dari kalian sendiri yang menentukan gitu ya. Dan di logika ya, kalau makan itu di logika, kalau dia itu termasuk bahan makanannya itu dalam pantangan ya, itu jangan dimakan, udah gitu, jangan dablek gitu ya. Oke, jadi gitu saja itu tentang masalah perut. Jadi memang harus butuh kesabaran, kalian harus telaten gitu ya. Oke, jadi itu saja, kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.